This one is different. He's non-compliant. Filem ini dimulai di kota Ibiza, Spanyol, tepatnya di sebuah pantai. Kita akan diperlihatkan dengan para umat manusia yang sedang menikmati liburan musim panas mereka bersama keluarga ataupun pacarnya. Di sana juga terdapat sepasang kekasih dari Amerika Serikat bernama Mitrep yang baru saja melamar pacarnya bernama Katrina. Oh my god, babe, sorry. It's Mitrep. I'm married. Like it was my mom's ring. Come on, man. I'm trying to get it. Oh. Namun suasana senang itu pecah ketika sekelompok teroris menyerang tempat itu dan membunuh siapa saja secara acak. Sayangnya, dalam serangan itu, Katrina yang sedang terpisah dengan Rep yang sedang memesan makanan harus tewas akibat ditembak mati oleh salah satu teroris. "18 bulan setelah kejadian itu, Rep yang dikuasai oleh keinginannya untuk balas dendam, secara mati-matian berlatih dalam seni bela diri dan keahlian menembak. Tak hanya itu, Rep juga mempelajari bahasa Arab agar dirinya bisa dengan mudah untuk berkomunikasi dan bergabung dengan kelompok teroris. Dengan menyusup ke para teroris, dia berharap dapat membasmi para teroris yang telah menghabisi calon istrinya. Fight against America and Paris. Namun tanpa sepengetahuan Rep, percakapannya dengan para teroris telah disadap oleh agen CIA yang juga mengincar pemimpin kelompok teroris itu. Fight against America and Paris. Suatu hari, Rep dipanggil ke suatu daerah di sekitar Libya, tak lain untuk bertemu dengan para teroris. Setibanya di sana, Rep disambut oleh tangan kanan Adnan Al-Mansur, yaitu pemimpin teroris yang membunuh Katrina. Tangan kanan Adnan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rep sebelum membawanya ke sebuah ruangan. Kemudian setelah dibawa ke ruangan, ia langsung menemui Adnan Al-Mansur. Di sini Adnan menanyakan maksud dan tujuan Rep dating. Karena Rep bukanlah seorang Muslim. Namun sesaat setelah Adnan terus bertanya, tiba-tiba sekelompok agen CIA menyerang dan langsung membunuh Adnan di depan Rep. Di tengah kekecauan itu, Rep yang diliputi emosi kemudian menusuk tubuh Adnan beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Easy. Very secure.
Setelah itu, Rep diinterogasi di sebuah ruangan tentang alasan sebenarnya. Dia ingin bergabung dengan kelompok teroris. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Rep, seorang wakil direktur CIA bernama Kennedy kemudian menghampirinya. Kennedy mencoba mengundang Rep untuk memperbaiki dunia dan bergabung dengan CIA untuk membasmi teroris. Jika Rep bersedia, maka Kennedy akan melatihnya untuk menjadi agen rahasia CIA, khususnya untuk membasmi kelompok teroris. Setelah melakukan beberapa tes kepada Rep, Kennedy meminta izin kepada atasannya untuk memasukkan Rep ke dalam unit rahasia untuk membantu mereka melenyapkan para teroris. Changed him. You can't. He's called me twice. Oh, Irene. Beberapa jam kemudian, Kennedy membawa Rep ke suatu tempat. Rupanya Kennedy membawanya ke pelatihan khusus sarjan rahasia bernama Stephen, yang juga merupakan kolega Kennedy. Di sini Kennedy ingin Stephen melatih Rep secara khusus agar ia bisa menjadi agen rahasia yang lebih hebat. It's fine, Professor. You talk to me, you call me. Tak lama kemudian, Stephen dan temannya membuat Rep untuk bertemu dengan agen rahasia lainnya yang sedang menjalani pelatihan. Di sini Stephen memberikan Rep beberapa teknik khusus sehingga dia dapat dengan mudah melumpuhkan musuh-musuhnya. You gotta have eyes in the back of your head. Down out there, you're a ghost. Sementara itu, Kennedy terlihat mendiskusikan sesuatu dengan beberapa pejabat di gedung kedutaan besar Iran di London. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa 15 kilo plutonium 239 telah hilang. Itu terjadi selama pembebalan di Rusia, di mana jumlah tersebut cukup untuk membuat senjata nuklir dalam skala sangat besar. Karena Iran saat ini sedang menjalani program rekayasa nuklir, Kennedy mengatakan bahwa dia akan mengawasi dengan ketat mereka yang dicurigai menerima plutonium curian. Pada malam harinya, Rep dan agen lainnya terlihat dibangunkan untuk latihan. Dalam latihan ini, para agen ditugaskan untuk mengingat setiap target yang akan mereka hancurkan. Jika mereka melakukan kesalahan dan tertembak, alat yang menempeli tubuh mereka akan mengeluarkan daya listrik yang sangat kuat. Fucking with his head. Stephen yang melihat Rep berhasil mengenai beberapa sasarannya. Kemudian sengaja memberikan gambar adenan yang hal itu membuat Rep sangat marah dan kemudian menembaknya berulang kali. Keesokan harinya, Rep dan agen lainnya bernama Victor kembali diberi latihan untuk menghilangkan target di tengah kerumunan yang disimulasikan. Di sini Rep yang tahu bahwa Victor akan diserang oleh seorang wanita segera melakukan serangan brutal. May I help you? Namun hal itu tiba-tiba membuat Stephen sedikit marah dan dia menyuruh Rep untuk mengendalikan diri dan tidak membiarkan ada korban lain selain target yang mereka incar. Tak lama setelah itu, Kennedy mendatangi Stephen untuk memberitahunya bahwa plutonium telah dicuri oleh seorang pria bernama Ghost. Kita diberitahu bahwa Ghost adalah mantan murid Stephen yang dikenal sangat berbahaya dan diduga oleh CIA telah diterbunai dalam sebuah misi. Namun faktanya, dia masih hidup dan kini berkeliaran di luar sana. So. Kennedy juga mengatakan bahwa dia menargetkan seseorang dari luar Turki, yaitu pemasok senjata bernama Sarim. Karena 4 hari yang lalu, dia telah memberi pemicu nuklir buatan Rusia. Itulah sebabnya mereka harus bertindak cepat untuk menghentikan transaksi yang akan dilakukan oleh Sarim dan Ghost. Stephen kemudian memerintahkan timnya ke Istanbul untuk bertemu dengan agen mereka bernama Anika.
Sebelum itu, Stephen mengirim Rep ke kamarnya dan kemudian menunjukkan video serangan oleh sekelompok teroris yang menewaskan Katrina. Hal ini jelas membuat darah Rep mendidih. Ia segera mencoba menyerang Stephen. Namun ternyata itu merupakan tes yang sengaja dilakukan Stephen untuk menguji Rep agar tidak terbawa emosi dalam menjalankan misinya. Judgment. Ready to go by 5. Setelah itu, ketika mereka dalam perjalanan, Stephen memberikan nama-nama target yang harus mereka kejar. Sementara itu, ketika Rep dan Anika sedang menguasai sekitar lokasi, mereka melihat kehadiran Sarip yang sedang berbicara dengan seorang pria. Saat lelaki itu hendak pergi, Rep tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga. Secara diam-diam, Rep mencuri telepon genggam pria itu dan segera menyerahkan kepada Stephen untuk diselidiki. Setelah data dari telepon seluler berhasil diretas, mereka kemudian menemukan bahwa pada pukul 11.00 besok, Sarip akan mengadakan pertemuan di sebuah restoran. Setelah mengetahui hal ini, Stephen menugaskan Rep dan yang lainnya untuk menghabisi target dan penjual tersebut serta menyita paket yang mereka bawa. Lead. What's the mission, sir? Eliminate the target. Everything is dangerous, please. On the package. What's the package? Keesokan harinya, Rep, Anika, dan Victor terlihat di posisi masing-masing memata-matai target. Tak lama kemudian, seseorang pun tiba di lokasi dengan dikawal beberapa pasukan militer bersenjata. Karena situasi ini, Stephen terpaksa membunuh salah satu pasukan dan menyuruh para agen untuk bertindak. Setelah pasukan pergi, Rep dan Victor ditugaskan ke posisi berikutnya. Namun tanpa diduga-duga, ternyata Sarip baru saja menyerahkan alat pemicu bom tersebut kepada Ghost dan saat itu juga berada di tempat tersebut. Ketika Victor mencoba mendekati Sarip, Ghost yang tampaknya sudah tahu siapa mereka segera menyerang Victor dan kemudian melarikan diri. Akibatnya Victor harus mati. Sementara itu, Stephen yang tahu targetnya hilang menarik kembali Rep dan Anika. Namun tanpa diduga, Rep menyandra anak buah Sarip dan menyuruhnya mengikuti mobil yang ditumpangi Sarip. Setelah tiba di lokasi dan setelah Rep mengikat anak buah Sarip, dia keluar dari mobil untuk menghabisi Sarip. Pada akhirnya, Rep berhasil menghabisi Sarip dan dia pergi dengan laptop milik Sarip. Please, no. Beberapa jam kemudian di lokasi aman CIA di Rumania, Rep terlihat menyerahkan laptop untuk diperiksa oleh agen CIA. Kemudian Stephen yang sedikit marah dan memperingatkan Rep karena dia telah bertindak sangat gegabah. Namun Kennedy dan Stephen juga mengetahui bahwa Ghost sudah memiliki alat pemicu bom nuklir yang sangat berbahaya. Faktanya, dari laptop itu Kennedy juga mengetahui bahwa sejumlah $2 juta ditransfer ke rekening bank di daerah Roma. Karena itu, ini Stephen, Rep dan Anika langsung menuju ke lokasi untuk mencari tahu siapakah yang akan mengambil uang tersebut. Di balik itu, Ghost terlihat bertemu dengan Menteri Pertahanan Iran bernama Behur untuk membahas pengoboman yang akan mereka lakukan. Behur memberi Ghost sejumlah uang untuk aksinya, kemudian Ghost menjelaskan daya ledak bahan peledak yang ia rancang tersebut memiliki radius sekitar 10 km yang bisa menghanguskan beberapa manusia di sekitar ledakan. Kemudian Behur bertanya tentang keberadaan fisikyawan mereka yang akan menyempurnakan bom nuklir. Ternyata fisikyawan yang dimaksud Behur adalah seorang pria bernama Boris yang sekarang dikenal kelompok Stephen karena ia baru saja menerima transfer sebesar $2 juta.
Rep dan Anika memilih menyewa kamar yang bersebelahan dengan kamar Boris. Saat Anika dan Rep memata-matai Boris, Stephen terlihat menjaga mereka dengan mengamati situasi di luar. Malam harinya saat Anika menghibur Rep atas tragedi kelam yang menimpanya, mereka tiba-tiba diseram. Where is he? Akhirnya mereka berhasil menyandra si Boris. Boris mengklaim bahwa dia hanya ditugaskan untuk bertemu dengan Ghost. Sementara itu, Rep merasakan ada yang salah dengan misinya kali ini dan menyimpulkan bahwa ini terkait dengan masalah pribadi Ghost yang menaruh dendam terhadap Stephen. Ternyata Stephen membenarkan kata-kata Rep, namun mereka sekarang harus segera menghentikan Ghost karena ia bermaksud meledakkan bom nuklir. Setelah itu, ketika Anika selesai mengobati luka Rep, ia menyuruh Rep untuk beristirahat karena mereka akan mencari Ghost keesokan harinya. Namun, Rep yang mendengar cerita tentang Ghost dari Anika tiba-tiba merasa curiga kepada Anika karena dia tidak pernah mengatakan bahwa mereka harus mencari Ghost tersebut. Karena kecurigaannya, Rep segera menginterogasi Anika secara menyeluruh. Who are you? What's wrong with you? Don't fucking lie to me! Lie from me! You working with the Iranians? Dan kemudian menyerahkannya kepada CIA. Terungkap bahwa Anika adalah mata-mata Iran yang hanya mematuhi perintah atasannya, yaitu bernama Ashani. Ashani adalah sahabat Stephen. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Stephen sekarang bermaksud pergi ke Ashani. Beberapa waktu kemudian, Stephen bertemu dengan Ashani dan berbicara tentang bagaimana Stephen sekarang tahu bahwa siapa Anika. Dari sini terungkap bahwa dalam semua ini adalah seorang jenderal kepala staf militer bernama Rostami dan Behur alias Menteri Pertahanan. Keduanya terkait dengan perjanjian nuklir yang sebelumnya dibuat Ashani dengan Amerika. Karena mereka tidak menemukan bahan nuklir selama 2 tahun terakhir, mereka membayar Ghost untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Ashani juga mengatakan bahwa Rostami sekarang berada di Tehran, sementara Behur berada di Roma. Sementara itu, Anika ditugaskan untuk melacak pergerakannya melalui telepon seluler. Meskipun Stephen telah menyandra Boris, Behur telah menyewa orang-orang Ashani dan Iran untuk melanjutkan tugas Boris. Sayangnya, sebelum percakapan mereka selesai, tiba-tiba dari kejauhan, Ghost menembak Ashani hingga mati dan kemudian menangkap Stephen. Di belakang itu, tepatnya di markas, Kennedy terlihat tampak marah karena Rep terus bertanya siapa Ghost yang sebenarnya. Sementara itu, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anika dibawa ke markas CIA untuk diinterogasi. Tak lama setelah itu, Rep menerima berita bahwa Ghost menculik Stephen. Dia segera bergegas mencuri ponsel Anika dan kemudian melarikan diri dengan mobil Kennedy. Di sini Rep meminta Anika untuk bekerja sama karena Ghost telah menangkap Stephen. Setelah itu, mereka langsung pergi ke tempat Behur berada dengan mencuri mobil seseorang. Ashani had our people tracking Minister Mitch. Di belakang itu, Stephen terlihat sedang diinterogasi oleh Ghost mengenai keberadaan anak buah Stephen saat ini. Namun saat Stephen tetap diam, Ghost yang kejam kemudian menyiksa Stephen dengan cara yang sangat amat sadis. Ghost juga melakukan ini karena dia merasa sakit hati karena dikhianati dan diserang oleh anak buahnya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Stand. Lepo. No. No. Tell me that. Where's the rest of your team? Right, Ron. If it's safe, I like it. It's your team. Yeah.
Oleh karena itu, Ghost bermaksud melenyapkan sebagian umat manusia. Saat bom sudah siap diledakkan, secara mengejutkan, Ghost yang sudah merencanakan segalanya justru menghabisi kelompoknya sendiri. Their mistake. Work is done. Bomb's not for you, it's for him. Sementara itu, di tengah perjalanan, Anika mengatakan bahwa ia sebenarnya bermaksud untuk menghentikan perang nuklir yang akan dilakukan oleh kelompok Behur dan Rostami. Dia melakukan ini dengan sengaja karena orang tua Anika telah meninggoy akibat mencoba menghentikan tindakan mereka. Kemudian di markas CIA, Kennedy yang baru saja mengetahui bahwa Rep telah melarikan diri dan menyelamatkan Anika, langsung memerintahkan pasukannya untuk melacak keberadaan Rep. Sementara itu, Rep dan Anika yang baru saja tiba di tempat tujuan diam-diam mengikuti anak buah Ghost. Namun saat Rep tidak dapat memasuki pintu jeruji, dia memberikan Anika pistol dan menyuruhnya pergi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Anika yang mendapati Behur yang telah membunuh kedua orang tuanya sekarat tanpa ragu langsung menghabisinya di tempat itu. Delta 1, go! Let's go. A half click off the Fiumicino waterways. Not supposed to be here, Rap. Yeah. Go! Kemudian Ghost terlihat berhasil menyandra Anika dan kemudian menyuruh Rep meletakkan senjatanya. Namun karena Anika tahu bahwa Ghost sangatlah licik, ia tanpa ragu nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Gun down. Rep yang mengetahui Ghost berhasil melarikan diri langsung mengejarnya. Sementara itu, Stephen mengetahui bahwa bom yang dibawa Ghost telah diaktifkan dan sekarang berada di kapal yang ditumpanginya. Dia dan Kennedy segera memerintahkan Angkatan Laut untuk menghancurkan kapal tersebut. Ternyata target Ghost adalah 6 armada militer Amerika yang saat ini berada di laut. Pada akhirnya, Rep berhasil menghabisi Ghost. Namun karena waktu meledakkan bom hanya tinggal 3 menit lagi, Rep langsung membelokkan kapalnya ke tengah laut. Who's driving that boat? Sementara itu, dari markas besar, Kennedy yang melihat Rep mengemudikan perahu mengatakan kepada Laksmana militer Angkatan Laut untuk tidak menembak. You are clear to fire when ready. Sementara itu, Stephen yang berada di dalam helikopter menyuruh Rep untuk membuang tas berisikan bom tersebut ke dasar laut dan segera menaiki helikopter. Initiating counter. I don't think we'd be here. Eisen. Hurley.
Beberapa hari setelah itu, Kennedy terlihat mendekati Stephen di rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Rep. Namun ternyata, Rep ingin menyelesaikan misinya dan bermaksud untuk melenyapkan Jenderal Rostami yang kini mencalonkan diri sebagai Presiden Iran. Dan filem pun berakhir.